Pada suatu hari, ada seekor gajah istana yang dirawat dengan baik. Dalam lingkungan yang sama, tinggal pula seekor anjing liar yang kurus kering dan kurang makan. Si anjing yang lapar dan tertarik dengan wanginya nasi manis yang disediakan untuk gajah istana akan menyelinap ke kandang gajah dan memakan sisa nasi lezat yang jatuh dari mulut sang gajah. Dia sangat menyukai nasi manis itu sampai-sampai dia tidak berencana untuk mencari makanan di tempat lain. Sang gajah besar tidak menyadari kehadiran si anjing liar kecil yang pemalu. Berangsur-angsur, anjing kurus tumbuh membesar dan lebih bugar setelah sering memakan nasi manis dan menjadi sangat tampan. Gajah baik hati ini mulai memperhatikannya karena si anjing sudah mengenali sang gajah. Dia tidak takut dan tidak menyalak. Karena si anjing ramah dan tidak mengganggu, sang gajah pun pelan-pelan terbiasa dengannya. Mereka pun menjadi sahabat, dan tak lama mereka pun tidak akan makan tanpa lainnya. Mereka menikmati menghabiskan waktu bersama. Ketika bermain, si anjing akan memegang belalai berat sang gajah, lalu gajah akan mengayunkannya maju mundur, sisi ke sisi, atas bawah, dan bahkan berputar. Segera mereka menjadi sahabat karib, dan tidak satupun yang ingin berpisah. Suatu hari, seseorang dari desa terpencil yang sedang mengunjungi kota melewati kandang gajah dan melihat si anjing lincah yang telah bertumbuh menjadi menawan dan cantik. Dia membelinya dari pengurus gajah, meski si pengurus tidak benar-benar memilikinya, lalu membawanya pulang ke desanya. Tidak ada yang tahu di mana letaknya. Gajah istana patah hati. Ia merindukan sahabat baiknya. Ia begitu tertekan hingga tidak ingin melakukan apapun, bahkan tidak makan, minum maupun mandi. Tak ada pilihan lain, pengurus melaporkan hal ini kepada raja. Namun dia tidak mengatakan apapun perihal menjual si anjing yang bersahabat. Dalam cerita ini, raja mempunyai menteri yang cerdas. Dia terkenal akan kemampuannya memahami hewan. Maka raja memerintahkan untuk memeriksa alasan kepiluan sang gajah. Sang menteri bijak mengunjungi kandang gajah. Dengan cepat dia mengetahui bahwa gajah istana sedang muram. Dia berpikir, gajah yang dulunya ceria ini tidak tampak sakit fisiknya. Akan tetapi, saya sudah melihat keadaan ini sebelumnya. Pada manusia dan hewan sama saja. Ia sangat berduka cita, mungkin karena kehilangan sahabat terkasihnya. Kemudian dia bertanya kepada penjaga dan pelayan, apakah kalian tahu jika gajah ini berkawan baik dengan seseorang? Mereka memberitahunya soal anjing jalanan dan bagaimana ia menjadi sahabat baik sang gajah. Di mana anjing itu sekarang? Tanya menteri. Dia dibawa oleh seorang pria asing, jawab mereka. Dan kami tidak tahu di mana dia sekarang. Menteri kembali kepada raja dan melaporkan, Yang mulia, saya gembira memberitahu bahwa gajah Anda tidak sakit. Meski kedengaran aneh, gajah berteman baik dengan seekor anjing liar. Sejak si anjing dibawa pergi, ia berduka cita dan tidak mau makan, minum, dan mandi. Persahabatan adalah salah satu hal terindah dalam hidup, kata raja. Menteriku, bagaimana kita dapat menemukan kembali anjing itu dan membuat sang gajah ceria kembali? Tuanku, jawab menteri, saya sarankan Anda membuat pengumuman resmi bahwa siapapun yang memiliki anjing yang dulunya tinggal di kandang gajah istana akan didenda. Hal ini dilaksanakan, dan saat penduduk desa tersebut mendengar pengumuman ini, dia segera melepaskan anjing itu dari rumahnya. Dipenuhi rasa gembira, anjing berlari secepatnya, langsung kembali kepada sahabatnya sang gajah istana. Sang gajah sungguh bersuka cita, hingga ia mengangkat si anjing dengan belalainya dan menempatkannya di atas kepalanya. Si anjing yang bahagia mengibaskan ekornya,
sedangkan mata sang gajah bersinar sukaria. Mereka berdua hidup bersama berbahagia selamanya. Sementara itu, raja yang terkesan dengan keahlian menterinya dan juga turut senang atas kesembuhan gajahnya, menganugerahi penghargaan kepada menteri. Selesai. Pangeran ke-100. Pada dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 100 putra. Yang termuda Pangeran Gamani sangat bersemangat, sabar, dan sosok yang ramah. Semua pangeran mempunyai gurunya masing-masing. Dan walaupun Pangeran Gamani berada di posisi ke-100 dari tahta, dia cukup beruntung mempunyai guru terbaik, seseorang yang paling terpelajar dan paling bijaksana di antara semua guru. Tidak seorang pun tahu bahwa guru terhormat yang mulia ini sebenarnya adalah kelahiran ulang Bodhisatta. Dia bagaikan ayah bagi Pangeran Gamani yang mengagumi, menghormati, dan patuh pada gurunya. Pada masa itu adalah kebiasaan kerajaan untuk mengirim tiap pangeran terpelajar ke provinsi yang berbeda-beda untuk mengembangkan daerah tersebut dan menolong rakyatnya. Ketika Pangeran Gamani sudah cukup dewasa untuk penugasannya, dia pergi menemui gurunya dan bertanya provinsi manakah yang harus dimintanya. Jangan memilih provinsi manapun, melainkan katakan kepada ayahmu bahwa jika beliau mengirimmu putra ke-100-nya ke sebuah provinsi, maka tidak ada seorang putra pun yang tinggal untuk melayaninya di ibu kota. Nasihat sang guru. Pangeran Gamani melakukan sesuai petunjuknya dan membahagiakan ayahnya karena kebaikan hati dan kesetiaannya. Beberapa waktu kemudian Pangeran kembali menemui gurunya, minta kepada raja untuk bagaimana cara terbaik agar saya dapat melayani ayah dan penduduk di ibu kota ini. Tanyanya, guru bijak menjawab, minta kepada raja untuk mengangkatmu sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pengumpulan biaya dan pajak serta pembagian merata untuk menyejahterakan rakyat. Jika beliau setuju, selalu ingat untuk melaksanakan tugasmu dan jujur dan adil dengan semangat dan kebaikannya. Seperti sebelumnya, Pangeran menuruti nasihat gurunya, mempercayai putra ke-100-nya. Sang raja dengan senang hati memberikan tugas-tugas tersebut kepadanya. Ketika pangeran hendak melakukan tugasnya, pekerjaan sulit untuk mengumpulkan biaya dan pajak. Dia selalu ramah, jujur, dan taat hukum. Ketika membagikan makanan kepada yang lapar dan kebutuhan lainnya kepada yang memerlukan, dia selalu murah hati, baik dan bersimpati. Tidak lama Pangeran ke-100 menjadi dihormati dan dikasihi semua orang. Akhirnya, waktu kemangkatan meninggal, raja semakin dekat. Para menteri bertanya kepadanya siapa yang akan menjadi raja selanjutnya. Semua 100 putraku mempunyai hak untuk menggantikanku. Keputusan ini benar berada di tangan rakyat. Beliau meninggal. Setelah raja meninggal, seluruh rakyat setuju mengangkat Pangeran ke-100 sebagai penguasa berikutnya. Mereka menobatkannya sebagai Raja Gamani yang bijak karena karakternya yang luar biasa. Ketika 99 putra yang lebih tua mendengar apa yang telah terjadi, mereka merasa terhina, dipenuhi rasa iri dan marah. Mereka bersiap untuk perang.
Mereka mengirim pesan kepada Raja Gamani yang berbunyi, "Kami semua saudaramu yang lebih tua. Kerajaan tetangga akan menertawai kami jika negeri ini dipimpin oleh pangeran yang ke-100. Kau boleh menyerahkan kerajaan atau kami akan mengambilnya dengan kekerasan." Setelah menerima pesan itu, Raja Gamani membawa pesan tersebut menemui guru tua bijaknya dan meminta sarannya. "Katakan kepada saudaramu, kamu menolak berperang melawan mereka. Katakan kamu tidak akan membuat mereka membunuh rakyat yang tidak bersalah, yang telah kau kenal dan sayangi. Katakan bahwa kamu akan membagi kekayaan raja di antara 100 pangeran, kemudian mengirim masing-masing bagiannya." Sang guru bijaksana memberi nasihat kembali. Raja menuruti gurunya. Sementara itu, 99 pangeran telah mengerahkan 99 pasukan kecil. Mereka mengepung ibu kota kerajaan. Ketika mereka menerima pesan berikut sedikit bagian harta kerajaan, mereka mengadakan pertemuan. Mereka memutuskan bahwa tiap bagian terlalu kecil hingga hampir tak berarti, karena itu mereka tidak akan menerimanya. Namun, mereka juga menyadari dengan cara yang sama, jika mereka berperang dengan Raja Gamani dan kemudian dengan satu sama lain, kerajaan sendiri akan terbagi menjadi banyak bagian kecil tak berharga. Jika hal itu terjadi, tiap bagian kecil dari kerajaan yang sebelumnya adalah kerajaan besar akan lemah di hadapan negara musuh manapun. Maka mereka mengirim kembali harta kerajaan bagian mereka sebagai persembahan perdamaian dan menerima kekuasaan Raja Gamani. Raja bersukacita dan mengundang saudara-saudaranya ke istana untuk merayakan perdamaian dan persatuan kerajaan. Beliau menghibur mereka dengan sempurna dan murah hati. Percakapan yang menyenangkan menunjukkan niat baik untuk kepentingan mereka dan memperlakukan semua dengan sopan santun setara. Raja dan 99 pangeran menjadi sahabat dekat. Ikatan mereka menjadi lebih kuat dan dekat daripada sebelumnya sebagai kakak beradik. Juga diketahui oleh kerajaan sekeliling bahwa mereka saling mendukung satu sama lain, sehingga tidak ada yang berani mengancam kerajaan atau rakyatnya. Setelah beberapa bulan, 99 pangeran kembali ke provinsinya masing-masing. Sebagai ungkapan terima kasih, Raja Gamani yang bijak mengundang ke guru tua dan bijaksananya untuk tinggal di istana. Beliau menghargainya dengan banyak kekayaan dan hadiah, dan bahkan mengadakan perayaan untuk bunuh. Saya yang lahir terakhir di antara 100 pangeran, berhutang seluruh kesuksesan yang saya kepada nasihat bijak dari guru saya yang dermawan dan pengertian. Demikianlah mereka yang mengikuti saran guru bijak, mereka akan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Kerajaan berkembang sejahtera di bawah kekuasaan Raja Gamani dan bijak yang murah hati dan adil. Seseorang